Yo, halo, kembali lagi bersama saya Mr. D. Ya, karena manhwa ini sangat beresiko ya teman-teman kalau gak pakai filter hitam putih. Jadi Mimin buat hitam putih saja, biar bisa berlanjut juga alur ceritanya. Oke, kalau begitu, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga bagi kalian yang ingin traktir Mimin, kalian bisa donasi lewat Super Thanks atau Saweria. Ya, hitung-hitung buat beli kopi. Oke, kalau begitu langsung aja ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah kematian dari patriark pertama atau Ye Changhe, semua orang yang terlibat dalam rencana kudeta, mereka akan diberi hukuman besar, terutama 5 leluhur atau patriark. Ye Yuan juga berencana untuk ikut dalam Secret Black Mode. Dan kini kita akan menuju ke episode yang sekarang. Scene dibuka di sebuah danau dekat air terjun. Ye Yuan di situ tengah menyelam ke dasar air. Ya, Ye Yuan diberitahu oleh sistem kalau ada sebuah harta karun di dasar. Dan karena itulah ia sekarang sangat semangat untuk mendapatkannya. Untungnya juga Ye Yuan di situ sudah meminum sebuah pil water avoidant. Jadi dia tidak khawatir kalau dia tidak bisa menahan nafas di dalam air. Setelah berenang cukup lama, kini akhirnya Ye Yuan menemukan harta karun itu. Dan karena itulah kini Ye Yuan bisa menembus ke ranah kiblat tahap ketiga. Terlihat jelas profil milik Ye Yuan sekarang jauh berbeda dengan saat awal masuk ke dunia ini. Setelah mendapatkan harta karun itu, kini Ye Yuan memutuskan untuk segera kembali ke permukaan. Tapi apesnya di sini ya teman-teman, Ye Yuan kembali ke permukaan tidak pas waktunya. Karena di situ ada seorang wanita dengan menggunakan baju mandi tepat di hadapan Ye Yuan. Waduh. Ye Yuan kaget, wanita itu kaget, saya pun kaget. Wadah. Ya langsung teriak-teriak dia melihat ada seorang laki-laki di hadapannya. Ye Yuan di situ berusaha untuk melarikan diri dari wanita itu. Tapi si wanita tak ingin membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja. Wanita itu mengejar Ye Yuan. Bahkan dia berusaha untuk melancarkan sebuah serangan ke arah Ye Yuan. Ye Yuan langsung menahan serangan itu. Dan ia berusaha menjelaskan kepada wanita itu bahwa semua itu adalah salah paham. Namun, si wanita tiba-tiba memuntahkan cairan merah dan langsung ambruk. Tapi jatuhnya itu loh, aduh. Setelah Ye Yuan memeriksanya, ternyata wanita itu mengalami luka yang cukup parah. Tak lama dari itu juga, tiba-tiba datang segerombolan pasukan berkuda. Mereka ternyata adalah orang-orang dari geng Wild Horse. Lebih tepatnya, mereka adalah kelompok pencuri. Mereka terkenal sering menjarah kota dan melakukan segala macam kejahatan. Orang berkepala pelontos atau pimpinan dari geng itu menyuruh Ye Yuan untuk segera memberikan wanita itu kepada dirinya. Kalau tidak dia akan menghabisi Ye Yuan. Waduh. Botak pelontos itu bersiap mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Namun dengan sekejap mata Ye Yuan sudah ada di belakang botak pelontos itu. Ya, tanpa banyak cakap, Ye Yuan dengan sekejap mata membuat botak pelontos itu menuju ke alam kubur. Wadah. Bawaan dari botak pelontos itu gak terima pimpinannya dihabisi oleh Ye Yuan. Mereka dengan amarah berniatan untuk menghabisi Ye Yuan. Namun yang namanya kroco, ya tentu saja tidak ada panel pertarungan yang sangat memanjakan mata. Terlihat mereka sudah mokat begitu saja. Di situ, Ye Yuan juga langsung menyerap semua kultivasi milik para geng perampok berkuda itu. Namun lah anjir lah ini, si cewek nempel banget kayak cicak. Wadah. Oh iya teman-teman, Mimin kelewatan ini. Sedikit info, para geng perampok itu, mereka rata-rata berada di ranah kiblat tahap pertama. Dan karena itulah, Ye Yuan bisa memperoleh 220.000 poin pengalaman dari menyerap seluruh pasukan itu. Tidak hanya itu saja, Ye Yuan kini sudah menembus ke ranah kiblat tahap keempat. Waktu pun terus berjalan, dan kini terlihat Ye Yuan tengah berjalan dengan diikuti wanita itu di belakangnya. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan karena ia telah ditolong oleh Ye Yuan. Dia juga meminta maaf atas kesalahpahamannya. Tak lupa juga dia memperkenalkan dirinya kepada Ye Yuan. Dan kita kali ini baru tahu nama dari wanita itu. Ia adalah Qing Yao,
King Yo juga bertanya soal nama dari Ye Yuan. Ye Yuan memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Aku Ye Yuan dari keluarga Ye di kota Baiyun. Dan aku juga berterima kasih kepadamu karena geng Wheelhouse melakukan segala macam kejahatan. Aku juga menghabisi mereka demi rakyatku juga." King Yo juga memberitahu tempat asalnya kepada Ye Yuan. Ia mengaku berasal dari Sekte Kaiyun di daerah Qingyang. Dan alasannya dia ada di sini adalah untuk merekrut murid-murid yang luar biasa bersama para tetua sekte. Ia juga menawarkan Ye Yuan untuk bergabung bersama sektenya. Namun tiba-tiba di tengah siang bolong dan matahari yang terik, ada sebuah kembang api di langit. Ye Yuan yang melihatnya sadar ada sesuatu yang tengah terjadi. Maka dari itu ia langsung bergegas menuju ke tempat itu. Alangkah terkejutnya Ye Yuan setelah sampai ke tempat asal mula kembang api itu. Ia sangat terkejut karena menyaksikan seluruh anggota keluarganya tergeletak tak berdaya. Ia bertanya kepada salah satu orang yang ada di situ mengenai semua yang tengah terjadi di tempat ini. Namun tiba-tiba dalang dari semua kekacauan itu pun muncul. Ya, dia adalah Yaking Mu, kepala pelayan keluarga Yang, berada di ranah kiblat tahap keempat. Ia memaki kesal kepada Ye Yuan karena dia berani merusak pernikahan antara keluarga Ye dan keluarga Yang. Selain itu, Ye Yuan berani menghabisi dua daikennya. Yang King Mu yang masih menganggap Ye Yuan adalah seorang sampah yang kehilangan kultivasinya. Ia terus merendahkan Ye Yuan. Di lain sisi, ayah Ye Yuan yang tak ingin anaknya terluka, ia meminta Ye Yuan untuk segera pergi. Tapi Ye Yuan yang melihat ayahnya sudah dibuat babak belur dengan kata-kata makian yang dilontarkan oleh Yaking Mu dengan kecepatan yang tak bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di situ. Ye Yuan menumbangkan beberapa pasukan milik Yaking Mu. Bahkan semua orang terheran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, karena mereka tidak bisa melihat atau merasakan serangan yang dilancarkan oleh Ye Yuan. Yang King Mu juga tidak menduga seseorang yang dirumorkan sebagai sampah ternyata begitu kuat. Karena berhasil menghabisi beberapa pasukan milik Yang King Mu, Ye Yuan juga berhasil menyelamatkan ayahnya dari tangan Yang King Mu. Di lain sisi, Yang King Mu sedikit tertarik dengan Ye Yuan. Ia menawarkan Ye Yuan untuk menggantikan Ye Kun dan menjadi bagian dari keluarga Yang. "Oh, jadi kamu ingin mengampuni hidup kami ya? Apakah kamu pantas mengatakan sesuatu seperti itu, ha?" Yang King Mu yang mendengar perkataan itu, ia sangat murka dan berusaha untuk menebaskan pedangnya kepada Ye Yuan. Ye Yuan yang melihat itu juga tidak tinggal diam. Ia juga berusaha untuk menerjang maju untuk melawan Yang King Mu. Namun, tiba-tiba ada seseorang parubaya dengan pedang besar di punggungnya. Ia meminta mereka berdua untuk segera berhenti. Ya, dia adalah tetua sekte Kaiyun, King Changyun. Yang King Mu yang melihatnya langsung memberikan salam hormat kepada King Changyun. Semua orang yang ada di situ juga sangat terkejut dengan kedatangannya. Ya, karena sekte Kaiyun adalah sekte bergengsi dan banyak kekuatan menakutkan kerajaan bela diri di tingkat atas di sekte tersebut. King Changyun menjelaskan alasannya datang kemari untuk membalas budi kepada Ye Yuan. Selain itu juga dia berniatan untuk merekrut Ye Yuan untuk bergabung ke sektenya. Orang-orang yang berada di situ dibuat kaget karena ada sebuah rumor bahwa sekte Kaiyun hanya merekrut sekali dalam 100 tahun. Dan ambang batas untuk bergabung dengan sekte tersebut sangatlah keras. Para tetua tidak akan keluar untuk merekrut murid dengan mudah. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang berharga, jadi tidak ada yang akan menolaknya. Tapi Ye Yuan malah menolak rekrutan itu. Ia berkata bahwa dia tidak tertarik karena ia lebih suka menikmati mendisiplinkan orang dan para bajingan. Hei, dasar orang bodoh yang bersuara keras, kamu cari kematian saja. Yang King Mu berusaha mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Namun, usahanya harus dihentikan oleh King Changyun, kepala pelayan Yang. "Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan, ya kan? Atau apakah kamu ingin menjadi musuh dari sekte Kaiyun?" Dengan mengeluarkan aura yang menakutkan, King Changyun membuat Yang King Mu ketakutan. Ia pun memasukkan pedangnya kembali dan menarik semua pasukannya untuk segera pergi dari kediaman Ye Yuan. Tapi Ye Yuan yang gak terima anggota keluarganya dibuat babak belur semua. Ia tidak mau Yang King Mu pergi begitu saja. Ya, Ye Yuan dengan sekejap mata langsung berada di hadapan Yang King Mu. Dia langsung mencengkram tangan Yang King Mu dan mematahkannya. Teriak.
Yang Hingmu pun menjerit gembira karena tangannya telah patah. Ia memaki-maki Ye Yuan dan berusaha untuk mendaratkan serangan kepada Ye Yuan. Namun di situ Ye Yuan malah meminta maaf kepada Yang Hingmu karena dia melakukan kesalahan. Ya, kesalahan Ye Yuan adalah tidak mematahkan tangan yang satunya juga. Taya, patah dua-duanya dah. Hatu-hatu. Sayang sekali ya, gak bisa. Itulah. Karena telah mendisiplinkan atau membuat patah kedua tangan Yang Hingmu. Kini Ye Yuan mengizinkan Yang Hingmu untuk segera pergi dari tempatnya. Qi Changyun juga menyuruh Yang Hingmu untuk tidak melawan, karena kalau tidak, dia akan menanggung konsekuensinya. Yang Hingmu yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa mengumpat kesal kepada Ye Yuan. Ia juga mengancam Ye Yuan, dia akan membalas dendam 2 kali lipat di masa depan. Ye Yuan yang mendengar itu, ya santai-santai aja, karena menurut Ye Yuan, Yang Hingmu itu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Semua orang-orang dari keluarga Yang semua berlarian meninggalkan kediaman Ye Yuan. Di situ juga ayah Ye Yuan sangat bersyukur dengan kedatangan Ye Yuan yang tepat waktu. Karena apabila Ye Yuan tidak datang, kemungkinan tidak akan terbayangkan konsekuensinya. Tidak lupa ia juga berterima kasih kepada Qi Changyun karena telah mempermudah urusan mereka. Qi Changyun tidak keberatan dengan itu semua. Ia juga meminta ayah Ye Yuan untuk tidak usah terlalu formal kepada dirinya. Ia juga memperjelas niatan asli dia sebenarnya. Ya, karena Xiao terus memaksa Qi Changyun untuk berterima kasih kepada Ye Yuan. Karena Ye Yuan telah menyelamatkan hidup dari Xiao, Qi Changyun juga memberikan sebuah rencana kepada Ye Yuan. Rencana itu diberikan kepada Ye Yuan karena siapa tahu Ye Yuan berubah pikiran dan ingin bergabung ke sektenya. Jadi dengan menggunakan rencana itu, Ye Yuan bisa bergabung tanpa adanya tes. Ya, bisa disebut koneksi dari dalam. Waduh, Ye Yuan memperhitungkan semua itu. Karena Secret Black Moon sebentar lagi dibuka, jadi tidak ada salahnya untuk menerimanya. Ia kemudian berterima kasih kepada Qi Changyun karena sudah mempermudah dirinya. Ya, karena semua urusannya ia rasa sudah selesai. Qi Changyun berpamitan kepada Ye Yuan. Setelah kepergian Qi Changyun, bawahan Ye Yuan juga melaporkan bahwa beberapa orang dari keluarga mereka mengalami luka parah. Ya, meskipun tidak ada korban jiwa, tapi semua itu anggota yang ingin bergabung dalam Secret Black Moon. Ye Yuan di situ menenangkan semua orang karena dia memiliki sebuah harta karun yang sangat berguna untuk mereka. Dia kemudian mengeluarkan sebuah eliksir penyembuh dengan tingkat tinggi dan jumlahnya juga tidak main-main karena terlihat jelas di situ sangatlah banyak eliksir tingkat tinggi. Selain untuk menyembuhkan luka, eliksir itu bisa meningkatkan ranah orang yang meminumnya. Ye Yuan juga meminta orang-orang yang mampu untuk ikut bersamanya pergi ke Secret Black Moon. Semua anggota keluarga Ye Yuan dengan semangat, mereka siap untuk mengikuti tuan muda mereka. Hari demi hari pun berlalu. Hingga kini sudah lewat 7 hari setelah kejadian yang terjadi di kediaman Ye Yuan. Dan sekarang kita menuju ke penggunaan Black Moon, tepatnya dekat pintu masuk Secret Black Moon. Kelompok Ye Yuan sudah siap untuk memasuki Secret Black Moon. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyapa kelompok mereka. Dia adalah Chao Yuanlei, berada di tingkatan ke-6 Realm Kiblat. Dan orang di sampingnya adalah Chao Xiao, tuan muda keluarga Chao, putra dari Chao Yuanlei. Chao Yuanlei mempertanyakan keberadaan Ye Changhe kepada ayah Ye Yuan, karena yang ia ingat beberapa tahun terakhir yang memimpin klan adalah Ye Changhe. Ayah Ye Yuan menjelaskan bahwa sampai itu bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Tak lama juga ada seseorang yang langsung merendahkan orang-orang dari keluarga Ye. Dia menganggap keluarga Ye sekarang telah mengalami kemunduran. Ya, dia adalah Chen Yingfeng, berada di ranah kiblat, master dari keluarga Chen. Orang di sampingnya adalah putranya, Chen Tianglong. Mereka terus menganggap remeh keluarga Ye, karena di tahun-tahun sebelumnya, keluarga Ye adalah keluarga paling lemah dan selalu menjadi kacung di Secret Black Moon. Malah sekarang mereka tidak membawa pelayan khusus. Tapi Ye Yuan berkata bahwa di tahun ini akan berbeda. Ia juga menegaskan bahwa pelayan khusus masihlah diperlukan. Maka dari itu mereka akan memberikan pelayanan khusus pada tahun ini. Semua anggota keluarga Ye mengeluarkan sebuah aura sangat kuat, sehingga menyebabkan tekanan yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di situ. Kedua kepala keluarga itu terdiam mengelungu, tidak menduga dengan kekuatan keluarga Ye yang sangat kuat. Ye Yuan membuyarkan lamunan kedua tetua itu dan menyuruh untuk segera membuka segel Secret Black Moon.
Chen Yingfeng berteriak kepada Ye Yuan untuk membuktikan kekuatan mereka nanti di dalam Secret Black Mode. Ya, dia tidak takut dengan keluarga Ye meskipun mereka begitu kuat, tapi mereka belum bisa menandingi keluarga Chen. Ye Yuan yang mendengarnya tidak gentar sama sekali. Dan kini ketiga keluarga mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk membuka segel Secret Black Mode. Hingga pada akhirnya pintu Secret Black Mode pun terbuka. Ketiga keluarga pun bersiap untuk memasuki Secret Black Mode. Pada akhirnya, mereka semua kini sudah berada di dalam Secret Black Mode. Baru saja mereka masuk, tapi mereka sudah banyak menemukan harta karun yang berharga. Ye Yuan juga menerima sebuah notifikasi yang memberitahu bahwa ada banyak harta karun suci di daerah 1 km ke arah barat laut. Dengan adanya notifikasi itu, Ye Yuan merasa dia akan lebih mudah menemukan harta karun di Secret Black Mode. Ye Yuan kemudian mengajak bawahannya untuk segera pergi karena mereka harus segera kembali sebelum matahari terbenam. Namun di situ ternyata ada Chao Xiong yang tengah mengawasi semua pergerakan Ye Yuan. Bawahan Chao Xiong memberitahu Chao Xiong untuk segera bergerak karena kalau tidak, keluarga Ye akan mendapatkan semua harta karunnya. Tapi Chao Xiong bersikap santai karena ia menganggap keluarga Ye adalah sekelompok idiot yang berlari cepat. Mereka juga akan diuntungkan dengan keluarga Ye bergerak di depan. Jadi mereka akan bergerak di belakang sedangkan keluarga Ye akan membersihkan semua halangan di depan. Waduh. Dan setelah keluarga Ye menemukan harta karunnya, mereka akan merebutnya dan menghabisi Ye Yuan. Tapi bawahan Chao Xiong sedikit khawatir apabila mereka menghabisi Ye Yuan, karena pasti keluarga Ye nanti tidak akan mengampuni mereka. Hahaha, persetan dengan itu semua. Wilayah Secret Black Mode ini penuh dengan binatang buas. Bagaimana keluarga Ye bisa punya bukti bahwa kita yang melakukannya? Pada saat itu, selama kita mengatakan bahwa binatang buas yang melakukannya, tidak ada yang akan tahu bahwa kita yang menghabisinya. Namun dengan kecepatan yang tiada tara, Ye Yuan sudah ada di hadapan Chao Xiong dan menghunuskan pedangnya ke leher Chao Xiong. Semua orang di situ sangat kaget dengan kedatangan Ye Yuan yang secara tiba-tiba. Bawahan Chao Xiong bersiap untuk bertarung dan meminta Ye Yuan untuk segera melepaskan tuan muda mereka. Entahlah apa yang di dalam pikiran para villain, karena sudah di dalam posisi terancam, malah mengancam. Waduh, Chao Xiong mengancam Ye Yuan dengan reputasinya yang menjadi tuan muda dari keluarga Chao. Ia menganggap Ye Yuan tidak akan berani melakukannya. Tapi, ya, karena si MC gak naif, jadi tidak takut dengan ancaman itu. Ye Yuan menyayat leher Chao Xiong hingga cairan merah mengucur deras. Kenapa aku tidak berani melakukannya? Aku tidak hanya berani menyakitimu, tapi aku akan menghabisimu. Chao Xiong mengancam Ye Yuan. Apabila Ye Yuan berani menghabisinya, ayahnya pasti tidak akan mengampuninya. Setelah dipikir-pikir, Ye Yuan membenarkan perkataan Chao Xiong. Tapi bagaimana bisa keluarga Chao bisa memiliki bukti? Karena di tempat ini banyak sekali binatang buas. Maka dari itu, mereka tinggal mengatakan kematiannya disebabkan oleh binatang buas. Jadi tidak ada yang tahu kalau Ye Yuan yang menghabisi Chao Xiong. Karena perkataan itu, Chao Xiong menjadi panik dan ia berusaha untuk segera melarikan diri. Tapi dengan mudah Ye Yuan menangkap dan langsung menghisap kultivasi miliknya. Scene kini beralih di interior of the Secret Black Mode. Di situ terjadi pertarungan, tidak, lebih tepatnya pembantaian para monster serigala. Karena dengan mudah para pasukan Ye Yuan dapat menghabisi para monster serigala. Panel profil milik Ye Yuan kini terpampang amat jelas di hadapan Ye Yuan. Ya, sangat jelas di situ poin milik Ye Yuan masih belum cukup untuk naik ke tingkat selanjutnya. Ye Yuan merasa kecepatan kemajuannya terlalu lambat. Meskipun dia melahap kultivasi kelompok dari keluarga Chao. Tak lama dari itu muncul notifikasi yang memberitahu Ye Yuan kalau ada sebuah ramuan roh kelas tinggi dan buah suci berwarna hijau di lokasi 300 meter ke arah barat daya. Ye Yuan yang mendapati itu cukup tertarik karena itu adalah ramuan kelas tinggi dan itu juga adalah harta karun yang hanya bisa diperoleh oleh seniman bela diri alam Grandmaster. Dengan cepat Ye Yuan bergegas ke TKP. Ia juga menyuruh bawahnya untuk menunggunya di tempat ini karena dia akan pergi sebentar saja. Ya, karena alasan sudah jelas. Kebanyakan harta karun suci tingkat 3 dijaga oleh binatang buas. Jadi, lebih baik mereka tidak mengikuti Ye Yuan.
Akhirnya kini Ye Yuan sudah berada di area dasar jurang Secret Black Moon. Di situ juga terlihat jelas harta karun yang diberitahu oleh sistem. Dan sesuai dengan dugaan Ye Yuan juga, bahwa harta karun itu dijaga oleh binatang buas, yaitu adalah monster kelelawar. Monster-monster itu menerjang baju ke arah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan di situ menggunakan serangan Sonic untuk melumpuhkan monster kelelawar itu. Ya, meskipun kelelawar memiliki penglihatan yang buruk, tapi kelelawar memiliki pendengaran yang sangat kuat. Tapi karena itulah kelelawar sangat sensitif dengan serangan ultrasonik. Para monster kelelawar yang dibuat puyeng langsung dihabisi Ye Yuan dengan mudah. Setelah itu Ye Yuan langsung bergegas mengambil harta karun itu. Tapi tiba-tiba ada sebuah mulut besar yang siap untuk menerkam Ye Yuan. Untungnya Ye Yuan bisa menghindari terkaman itu. Dan terlihat banyak sekali monster buaya yang amat besar. Itu adalah buaya bersisi hitam, binatang iblis kelas 3. Dengan melompat dari atas pedangnya, Ye Yuan bersiap untuk menghabisi para monster. Ye Yuan juga mengeluarkan teknik pedang cahaya roh, hingga terbentuklah ratusan bahkan ribuan pedang. Bedang-bedang itu berputar layaknya sebuah tornado yang siap untuk mencincang apapun yang ada di jangkauannya. Para monster itu tanpa memberikan perlawanan apapun, mereka harus mokat dengan instan. Karena telah menghabisi monster-monster itu, Ye Yuan mendapatkan 500.000 poin pengalaman. Dan juga ia sekarang naik ke alam kiblat tahap ke-7. Jadi Ye Yuan naik 2 tingkat ya. Waduh. Setelah membersihkan semua halangannya, Ye Yuan merasa buah suci itu akan menjadi miliknya. Namun tiba-tiba ada sebuah gadap besar yang ingin menghantam Ye Yuan. Untungnya Ye Yuan bisa menghindari serangan diam-diam itu. Ternyata serangan itu adalah ulah dari Chen Tianglong. Ia berkata kepada Ye Yuan apabila dia sudah mengincar buah itu dari tadi. Waduh, enak aja. Ia menyuruh Ye Yuan untuk segera pergi dari tempat ini. Tentu saja Ye Yuan tidak akan menyerahkan harta karun itu dengan begitu saja. Karena Ye Yuan tidak mau pergi, Chen Tianglong langsung menerjang baju untuk menyerang Ye Yuan. Tapi Ye Yuan merasa serangan itu hanyalah serangan remeh, karena bagi Ye Yuan itu sangatlah lambat. Dengan cepat Ye Yuan langsung melancarkan serangan yang mengarah ke perut Chen Tianglong. Sehingga karena serangan itu, Chen Tianglong terpental menabrak bebatuan. Tuan muda Chen, jika Anda menyentuh apa yang aku inginkan, kau akan kehilangan nyawamu. Chen Tianglong yang mendengar perkataan Ye Yuan yang menjadi semakin tertantang. Chen Tianglong kemudian mengambil sebuah pil berwarna merah. Dengan segera dia langsung meminum pil itu. Dan pada akhirnya sebuah energi yang luar biasa menyelimuti tubuh Chen Tianglong. Ia menjadi semakin kuat setelah meminum pil itu. Ya, itu adalah ramuan pemblokir Qi tingkat kedua. Ramuan itu bisa meningkatkan kekuatan penggunanya sebesar 3 kali lipat. Wadah. Dengan percaya diri, Chen Tianglong mencoba untuk menghabisi Ye Yuan dengan menggunakan gada besarnya. Tapi dengan santainya, Ye Yuan berkata, "Nikmatilah menit terakhir hidupmu. Aku akan membuatmu menangis mendatangi ayahmu." Dan ya, kita belum tahu kelanjutannya karena Shin tiba-tiba beralih di luar Secret Black Moon. Di situ 3 kepala keluarga tengah menunggu kelompok dari keluarga mereka masing-masing. Tapi paling terlihat khawatir adalah ayah Ye Yuan karena dia sangat khawatir dengan kondisi Ye Yuan. Sedangkan 2 kepala keluarga lainnya sangat santai dan percaya diri. Mereka malah mengejek ayah Ye Yuan karena dia terlihat sangat cemas. Zhou Tianlei menganggap kelompok dari keluarga Ye pasti banyak yang mengalami luka parah. Karena di sana banyak sekali monster buas yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak bertemu dengan binatang buas, mereka pasti terlibat dalam pertempuran merebutkan harta karun. Chen Yingfeng menganggap semua yang terjadi di dalam seperti terluka atau kematian. Itu disebabkan karena mereka yang lemah. Ya, karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita, maka kita harus mematuhinya. Kita harap Master Yi tak akan menantangnya. Hahaha.
Ayah Ye Yuan menimpali perkataan itu. Ia membenarkan kalau ia mengkhawatirkan anaknya, tapi bukan soal keselamatannya, melainkan ia takut anaknya terlalu bersenang-senang dan tak mau berhenti. Waduh. Dan tak lama dari itu, keluar dari Chen Tianlong keluar dari Secret Black Mall dengan kondisi babak belur. Chen Yinfeng yang melihat anaknya terkapar tak berdaya, ia langsung berlari ke arahnya. Ia langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Chen Tianlong memberitahu ayahnya bahwa semua ini adalah ulah dari Ye Yuan. Chen Tianlong juga di situ mengalami luka yang amat parah karena semua tulangnya remuk. Waduh. Beberapa saat kemudian, kelompok dari Ye Yuan keluar dari Secret Black Mall. Master Cheng, putramu yang baik sedang menangis memanggil dirimu saat di dalam. Jadi, aku berbaik hati untuk membawanya keluar untuk menemui ayahnya. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Chen Yingfeng di situ berusaha untuk membangunkan anaknya, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Dan karena itulah, ia sangat murka dengan Ye Yuan. Selain itu juga, Chou Yuanle mempertanyakan kelompok dari keluarganya kepada Ye Yuan. Dan Ye Yuan menjelaskan bahwa dia sudah memberikan perlindungan yang istimewa. Tapi di dalam Secret Black Mall sangatlah berbahaya. Jadi, dia tidak bisa menjaga mereka dengan baik. Waduh, alasan aja. Chou Yuanle tahu kalau Ye Yuan pasti melakukan sesuatu kepada kelompok dari anaknya. Ia menuduh Ye Yuan menjebak anaknya. Waduh, padahal Ye Yuan lah yang mau dijebak nih. Chou Yuanle juga menghasut Chen Yingfeng untuk menghabisi Ye Yuan sekarang juga. Ayah Ye Yuan di situ memperingati Chou Yuanle karena semua itu adalah sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh leluhur. Kalau mereka melakukan itu, mereka melanggar aturan itu. Waduh, padahal dia yang sudah mengingatkan malah sekarang dia malah melanggarnya. Wadah. Karena amarah yang sudah memuncak, Chou Yuanle bertekad untuk menghabisi Ye Yuan. Tapi belum saja melancarkan aksinya, Ye Yuan sudah mencengkram leher Chou Yuanle. Master Chou, jika kau tak bermain sesuai dengan aturan, maka aku tak akan bersikap sopan sekarang juga. Cerot! Chou Yuanle pun mokat karena cengkeraman Ye Yuan. Bahkan Chen Yingfeng sangat kaget dengan kejadian itu. Tidak mau berhenti dari situ saja, Ye Yuan kini menargetkan Chen Yingfeng untuk dihabisi juga. Tapi berbeda dengan Chou Yuanle, Chen Yingfeng memberikan perlawanan kepada Ye Yuan. Dia langsung menyerang Ye Yuan dengan menggunakan tombak miliknya. Ye Yuan juga langsung mengadu serangan itu dengan pedang miliknya dengan melompat ke atas yang bertujuan untuk melancarkan sebuah tendangan kepada Ye Yuan. Tapi serangan itu harus gagal karena Ye Yuan menyadari serangan itu. Ye Yuan dengan cepat bisa menghindari serangan Chen Yingfeng. Bahkan dia dibuat kaget karena kecepatan Ye Yuan yang gak ngotak. Chen Yingfeng masih ngotot untuk menghabisi Ye Yuan, menerjang maju dan langsung melancarkan sebuah serangan. Namun serangan itu dapat ditahan dengan mudah oleh Ye Yuan. Ye Yuan di situ mengejek keterampilan milik Chen Yingfeng yang sangatlah buruk. Dia juga menghancurkan tombak milik Chen Yingfeng dan langsung melancarkan serangan yang mencabik-cabik tubuh Chen Yingfeng. Hingga pada akhirnya Chen Yingfeng pun tergeletak tak berdaya. Chen Yingfeng memperingati ayah Ye Yuan apabila hubungan dari ketiga keluarga besar yang bersatu selama ratusan tahun sekarang mulai hancur karena keluarga Ye. Ia takut kalau dua keluarga besar bersatu untuk menyerang keluarga Ye. Oleh karena itu, ia meminta belas kasih kepada Ye Yuan untuk mengampuni hidupnya. Waduh, enak kali ya. Kalau hidupnya diampuni, keluarganya siap menjadi bawahan dari keluarga Ye. Wadah. Ye Yuan menganggap tiga keluarga besar sudah terlalu lama hidup damai di kota Baiyun. Oleh karena itu, mulai sekarang hanya ada satu keluarga besar yang ada di kota Baiyun, dan itu adalah keluarga Ye. Ye Yuan mengungkit semua keburukan dua keluarga lainnya. Mereka dengan semena-mena menjatuhkan dan merendahkan keluarga Ye secara terang-terangan ataupun tertutup. Ye Yuan sudah tahu itu semua, dan karena itulah Ye Yuan tak ragu mengirim Chen Yingfeng pergi ke neraka. Kelas.
dan bersambung ya teman-teman. Waduh. Ya, terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada suatu kata yang kurang pantas atau tidak kalian mengerti. Saya Mr. D, undur diri dan sampai bertemu lagi.